Kita langsung belajar malam ini. Udah siap semua catatannya ya? Udah siap semua catatannya? Kita akan mulai belajar malam ini. Mas Mada boleh dikasih lihat dulu itu si presentasinya. Nah, kira Mas Mada gercep langsung ya. Oke teman-teman, Mas Mada hari ini akan mempersembahkan presentasi soal mempersiapkan dan memperbaiki keuangan di tahun 2021. Mudah-mudahan insight-nya Mas Mada bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi kita mulai belajar malam ini. Silakan Mas Mada waktunya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ada kepikiran mau tanya, langsung ngetik di kolom chat atau nanti di sesi Q&A boleh klik tombol raise hand untuk berbicara langsung sama Mas Mada. Oke, kebetulan ya ada Mas Mada sekarang. Kita tanyain. Silakan Mas Mada. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Arief. Buat teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, saya dengan Mada Arya Nugraha. Tadi sudah diperkenalkan pasti sama Mas Arief ya. Ini senang sekali hari ini bisa berkesempatan nih. Sebetulnya bukan ngajarin gitu ya, tapi lebih kepada share nih teman-teman nih. Jadi saya cuma mau share berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya kurang lebih 10 tahun terakhir gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat pastinya buat teman-teman semua. Dan judulnya hari ini lebih ke membahas bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan dan juga memperbaiki nih ya keuangan di tahun 2021. Nah, biasanya kan kita mempersiapkan ya, kenapa ini kok ada kata-kata memperbaiki gitu ya. Nah, teman-teman ini tentunya karena berkaitan dengan kemarin di tahun 2020 ya, di mana tahun 2020 ini sama-sama kita ketahui menjadi tahun yang penuh dengan tantangan gitu ya. Saya nggak mau menggunakan kata negatif, jadi saya menggunakan kata tantangan nih teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, terjadinya pandemi virus corona masuk ke Indonesia di awal bulan Maret gitu ya. Sebetulnya di negara-negara lain udah dari Januari Februari, tapi kita baru masuk di bulan Maret. Nah, dan semenjak itu terutama ketika pemerintah pada akhirnya membuat aturan terkait dengan yang namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar gitu. Nah, itu tuh semuanya benar-benar merubah, membuat kehidupan itu menjadi penuh dengan tantangan gitu ya, tantangan dan perubahan. Dan tentunya bagaimanapun ini harus kita jalani. Dan tadi seperti Mas Arief bilang di awal, syukur ya, puji Tuhan kita bisa bertahan sampai dengan hari ini di tahun sudah masuk ke tahun 2021. So artinya apa? Ya sebetulnya apapun kesulitan kalau kita memang siap dan mau untuk menghadapinya, ya pasti kita akan bisa menghadapi hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi tantangan itu banyak sekali. Nah terutama tentunya adalah di sisi keuangan. Nah mudah-mudahan kalau teman-teman ngerasa bahwa wah 2020 kemarin menjadi tahun yang membuat keuangan saya menjadi sangat berantakan gitu ya. Ya, berarti tahun ini adalah kesempatan untuk teman-teman mulai memperbaikinya. Nah, jadi bagaimana kita mempersiapkan dan juga sekaligus kita memperbaiki keuangan kita di tahun 2021 ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tentunya dengan tantangan yang terjadi selama tahun 2020 ya, banyak orang yang pasti yang mengalami kejatuhan ya. Jadi kalau tanda panah yang warna merah itu saya menggambarkan tentunya kondisi perekonomian, kondisi keuangan kita itu mungkin mengalami penurunan gitu ya. Jadi karena terjadinya pandemi kita terkena dampak, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bekerja dengan cara mencari uangnya dengan cara entrepreneurs ya, dengan berjualan, berusaha, berdagang gitu ya. Dan itu juga terkena dampak gitu ya. Saya saya juga mengalami hal itu karena saya sebagai seorang entrepreneur, saya menjalankan usaha konsultan keuangan, saya menjalankan usaha sebuah platform pelatihan gitu ya. Nah, itu tuh benar-benar terdampak ya. Jadi kita di Januari, Februari kita menggodok sebuah rencana di tahun 2020 gitu ya, dan kita tuh sangat-sangat happy sekali, benar-benar benar-benar sudah siap-siap lah ya menghadapi tahun 2020 itu dengan berbagai rencana. Tapi begitu di bulan Maret semuanya meledak ya, meledak jumlah ininya yang terkena corona gitu ya, dan juga akhirnya membuat semua proyek, semua rencana daripada bisnis yang akan saya jalankan di tahun 2020 itu menjadi berantakan gitu ya. Sempat putus asa, sempat ya, tapi ingat boleh berputus asa, maksudnya kita boleh merasa
down gitu ya, tapi ingat teman-teman cuma sebentar gitu ya. Karena saya juga akhirnya ketika kita sudah menemukan jalannya, justru tahun 2020 ini menjadi tahun yang tahun 2020 kemarin gitu ya, itu menjadi tahun yang jauh lebih baik secara keuangan buat saya pribadi gitu. Kenapa? Karena tadi saya menemukan titik di mana saya bisa melakukan sesuatu hal yang berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya saya tidak lakukan, saya ubah, dan itu menjadi kesempatan yang ternyata cukup besar. Awalnya nih Mas Arif, saya nih selalu bingung karena saya biasa training, ngasih seminar itu ada orang, ada manusianya di depan gitu ya. Nah ini tuh di di ruangan sendiri ngadepin cuma ke kamera, ke laptop, kita bisa ngomong gitu, harus sharing. Ini seru loh. Awalnya susah sekali Mas. Tamu-tamu kita virtual. Yes gitu ya. Meskipun kita bisa lihat mukanya karena kalau mereka nyalain video, tapi itu beda banget gitu ya. Tapi ya itu tadi, tantangan itu, perubahan itu harus kita hadapi ya. Perubahan yang terjadi 2020 itu menjadi tantangan yang harus kita hadapi, dan ternyata ketika kita bisa menyesuaikan, kita bisa beradaptasi, itu justru membuat diri kita jadi lebih baik gitu ya. Nah, jadi ada juga banyak juga orang-orang yang mungkin tadi mengalami penurunan, mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, misalkan gitu ya, bisnisnya juga berantakan, misalkan. Tapi juga banyak orang-orang yang ternyata ketika pandemi terjadi, justru tadi menghasilkan, mendapatkan suatu kondisi yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, secara ekonomi, secara pengalaman hidup pastinya, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tentunya mengalami down, penurunan, mengalami kesulitan selama tahun 2020, saya cuma bisa bilang bahwa never give up. Jadi jangan pernah menyerah, apalagi kita menyerah dengan keadaan gitu ya. Karena ini saya sendiri saya jalani, tadi saya cerita sama teman-teman, saya punya bisnis yang benar-benar terkena dampak gitu ya. Dan karena saya bisnisnya di pelatihan, di seminar gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang harus cancel eventnya ya. Banyak ini acara-acara yang harus cancel eventnya. Nah, itu udah pasti kena gitu ya. Nah, saya rasa Mas Arif juga cukup tahu gitu ya Mas Arif ya, dan itu nggak mudah teman-teman ya. Jadi jangan pernah menyerah, ini memang nggak semudah apa yang kita omong, tapi pasti bisa, tinggal kita cari caranya bagaimana. Buat teman-teman yang berbisnis, yang berusaha, ya kalau misalkan memang bisnisnya itu terkena dampak, coba cari cara, kita harus agile gitu, kita harus cepat bergerak, kita harus cari bagaimana caranya kita untuk mencari sumber pendapatan yang lainnya. Kalau ada yang kehilangan pekerjaan, coba menekuni suatu kemampuan gitu ya, yang memang kita nggak pernah punya gitu ya. Siapa tahu justru dengan kemampuan itu kita bisa jadi dapat sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Dan juga sekarang itu saya selalu mengencourage gitu ya, mengajak teman-teman semua itu ya memulai untuk berwirausaha. Nah, karena apa? Justru dengan terjadinya pandemi ini saya lihat banyak orang-orang yang mulai terbuka gitu ya, untuk memulai bisnis yang mereka sendiri. Ternyata bisa. Apalagi sekarang eranya udah digital teman-teman, jadi jangan khawatir. Oke, nah buat teman-teman yang ternyata secara ekonomi, secara pekerjaan, secara penghasilan relatif ternyata selama 2020 meskipun terjadi pandemi, tapi teman-teman mengalami kondisi yang harus disyukuri, yaitu teman-teman masih memiliki pekerjaan, bisnisnya masih berjalan dengan baik, masih bisa menghasilkan gitu ya. Maka jangan lupa untuk bersyukur dan harus lebih bijak dalam menggunakan atau mengelola keuangannya. Kenapa? Karena ini yang menarik teman-teman. Di 5 bulan pertama ketika Corona masuk ke Indonesia, itu saya coba melakukan survei kecil-kecilan, saya juga banyak melihat survei-survei gitu ya. Ternyata cukup menarik bahwa sebagian besar orang-orang yang secara pekerjaan itu mereka bertahan, dalam artian mereka masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan gitu ya, bisnisnya masih berjalan. Justru pengeluaran mereka itu jauh lebih besar dibandingkan pada saat sebelum terjadinya Corona. Kenapa? Karena kan kita sama-sama tahu ya ketika PSBB dilakukan, banyak orang yang harus bekerja dari rumah nih, work from home nih, nggak kemana-mana. Jadi di rumah terus berbulan-bulan gitu ya. Nah, ternyata yang biasanya jalan-jalan, makan segala macam, kan logikanya pengeluaran bulanan itu kan harusnya turun, ya. Harusnya kan pengeluaran bulanan itu menjadi lebih kecil, karena apa? Karena kita di rumah aja gitu loh, nggak kemana-mana, dan nggak pastinya transportasi juga makin kecil gitu ya. Tapi ternyata itu tadi, setelah disurvei, setelah diselidiki lebih dalam, banyak orang-orang yang justru pengeluarannya lebih besar. Karena apa?
Karena belanja online ya. Jadi karena tadi untuk menghilangkan stresnya, nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan keluar kota gitu ya, nggak bisa namanya belanja mata gitu ya ke mall gitu ya, akhirnya belanja online. Dan apa namanya tingkat apa namanya ini ya secara logistik ya, perusahaan logistik itu secara bisnis mereka meningkat. Kenapa? Karena tadi banyak orang beli belanja online gitu ya. So artinya ini harus diperhatikan bahwa apa namanya kita nggak harus bijak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan yang stabil gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya kalau yang usahanya juga masih berjalan ya. Jangan terlena, jangan apa namanya merasa bahwa oh saya orang paling beruntung di dunia gitu ya. Dan akhirnya menggunakan uangnya dengan tidak bijak. Kenapa? Karena teman-teman sekali lagi saya bukan mengajak teman-teman untuk orang yang menjadi orang yang pesimis ya, tapi kalau kita melihat kondisi sekarang semenjak dari awal terjadinya pandemi, saya selalu bilang pandemi ini membuat sesuatu kondisi, terutama kita bicaranya terkait dengan perekonomian gitu ya. Kalau saya ngomongin kesehatan kayaknya kurang tepat ya, tapi saya mau ngomongin tentang keuangan nih, tentang perekonomian. Karena ketika terjadinya pandemi, maka membuat perekonomian hampir di seluruh dunia, ya nggak cuma Indonesia, tapi di seluruh dunia itu pasti menghadapi yang namanya ketidakpastian, gitu ya. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu teman-teman. Apakah pandemi ini oke, sekarang kita lihat di berita Presiden udah mulai mau divaksin gitu ya. Vaksin juga sudah banyak, sudah hampir berapa? 3 sampai dengan 6 juta vaksin gitu yang masuk ke Indonesia kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan sudah siap disebarluaskan gitu ya ke seluruh masyarakat Indonesia tentunya dan secara bertahap pastinya gitu ya. Tapi apakah artinya ketika vaksin ini sudah mulai disuntikan ke seluruh masyarakat lalu artinya si corona ini akan bisa kita kendalikan? Nah ini yang saya banyak baca, yang saya banyak pelajari, apalagi kita seminggu terakhir dengar berita di Inggris itu keluar varian baru ya. Jadi si COVID ini keluar varian baru. Nah artinya apa teman-teman? Ketika vaksin yang kita terima saat ini misalkan untuk tipe COVID tipe A misalkan gitu ya, ternyata ada masuk COVID tipe B-nya nih gitu ya. Nah artinya kan itu akan masih terjadi. Nah maksud saya gini, bukan kita menjadi pesimis, bukan kita menjadi takut, tapi kita harus menerima, kita harus memahami bahwa ketidakpastian itu masih besar sekali teman-teman. Oleh karena itu, nah pas di rumah saya ada azan. Jadi kita keep silent dulu, gimana Mas Arif? Oke, kita ya sebentar ya. Ya. Boleh ya? Ya. Oke. Di tempatnya Mas Arif gimana? Udah selesai? Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan kembali teman-teman. Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus menyadari ya bagaimanapun ketidakpastian itu di depan mata. Artinya apa? Ketika ada terjadi suatu ketidakpastian, maka teman-teman harus mulai merencanakan, mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Nah, dalam keuangan itu simpel teman-teman. Ya, kenapa? Karena dalam sebuah keuangan itu dikenal dengan yang namanya piramida keuangan ya. Jadi piramida keuangan atau tangga keuangan ya teman-teman bisa lihat. Itu ada terdiri dari beberapa bagian. Nah, kalau kita ingin punya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman dan nyaman gitu ya dari sisi keuangan, maka teman-teman harus memastikan urutan piramida keuangan ini dilakukan satu per satu. Ya, jadi banyak orang mengalami kesulitan masalah keuangan karena mereka tidak mengetahui bahwa ternyata keuangan itu supaya kita aman dan nyaman kita ada yang namanya harus memastikan punya dana darurat gitu ya. Kita harus punya arus kas atau cash flow gitu ya. Cash flow itu adalah pemasukan dan pengeluaran yang sehat gitu ya. Di mana pastinya pemasukannya harus lebih besar daripada apa yang dikeluarkan. Dan kemudian juga harus punya proteksi ya, punya asuransi kesehatan, punya asuransi jiwa buat yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, punya anak gitu ya. Atau kalau masih single tapi sudah menanggung, contohnya misalkan menanggung biaya sekolah adik. Nah, artinya kita masih single tapi karena punya tanggungan maka penting untuk kita jiwa. Nah, dua bagian ini ya, arus kas dan dana darurat serta
proteksi atau asuransi ini sangat penting untuk kita miliki dulu di awal. Nah, kendalanya banyak orang yang nggak tahu nih konsep ini gitu ya. Ya pastinya karena keuangan ini kan nggak kita pelajarin di saat kita sekolah gitu ya teman-teman ya. Di SD, SMP, SMA tuh nggak diajarin gitu. Dan ini juga salah satu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang financial planner. Karena apa? Karena saya menyadari, oh ternyata keuangan ini nggak banyak yang tahu gitu ya. Maka saya pengen berbagi ilmu keuangan dan akhirnya di tahun 2010 yang lalu saya memutuskan untuk menjadi seorang financial planner gitu. Nah, jadi banyak orang tahu hal ini ya, sehingga ketika dia punya penghasilan ya, cash flow ya, kan ada uang masuk, ada uang keluar gitu ya. Sehingga punya pemasukan, dia bisa mengeluarkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Dan bukan yang persiapan dana darurat terlebih dahulu, tapi langsung loncat biasanya. Ya, misalkan langsung beli mobil, langsung beli rumah. Nah, sehingga seringkali ya tiba-tiba terjadi suatu kondisi ya, misalkan mengalami kecelakaan, harus masuk rumah sakit, dia karena sakit keras misalkan, sehingga ada pengeluaran yang jumlahnya besar, dia nggak siap. Kenapa? Karena nggak punya asuransi kesehatan misalkan. Dia nggak punya dana darurat. Ya, sehingga mengakibatkan akhirnya ya harus kehilangan hartanya, misalkan harus jual rumahnya, harus jual mobilnya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sehingga penting, jadi dua tangga terbawah ini penting untuk dipersiapkan, makanya di situ disebut dengan bagian keamanan. Kenapa? Karena itu diamankan dulu. Ibarat teman-teman membangun sebuah rumah, maka pondasinya harus kuat. Ya, apa jadinya kalau teman-teman bangun rumah, misalkan saya punya uang 1 miliar, bangun sebuah rumah gitu ya, mau rumah itu sebesar apapun, semegah apapun, semahal apapun uangnya gitu ya, tapi kalau pondasinya tidak kuat, apa yang terjadi teman-teman? Maka ketika terjadi gempa bumi aja ya, atau kalau nggak ada truk besar lewat gitu ya, goyang rumahnya bisa langsung rubuh gitu ya. Artinya apa? Pondasi keuangan ini sangat penting untuk kita persiapkan. Nah, dalam hal ini adalah untuk teman-teman menghadapi tahun 2021, maka ini harus diperbaiki terlebih dahulu. Ya, meskipun teman-teman mungkin ngerasa bahwa selama 2020 saya nggak begitu punya masalah keuangan karena penghasilan saya masih lancar gitu ya, pendapatan saya lancar, pekerjaan saya nggak ada masalah, bisnis saya juga masih berjalan dengan baik gitu ya. Maka bukan berarti teman-teman tidak punya masalah. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi ternyata nggak punya dana darurat, gitu ya. Oh ternyata cicilan utangnya terlalu besar misalkan, gitu ya. Oh malah ada juga yang jadi masalah ada karena teman-teman nggak punya investasi sama sekali, misalkan. Itu juga jadi masalah. Maka dari itu di tahun 2021 ini kita nggak cuma sekedar mempersiapkan, tapi juga memperbaiki, ya. Sehingga pondasi ini, dua pondasi bawah ini ya, untuk dana darurat, cash flow yang lancar, gitu ya, dan juga proteksi yang mencukupi, itu harus tersedia dulu. Kalau belum, artinya ini harus teman-teman lakukan di tahun 2021. Mempersiapkan dana daruratnya, memastikan cash flow-nya positif, gitu ya, antara uang masuk sama uang keluar tuh harus ada sisanya gitu ya. Jadi nggak boleh impas, nggak boleh malah minus. Nah, kalau minus apalagi lebih bahaya, artinya akan menimbulkan hutang ya. Kemudian selain itu juga pastikan punya asuransi kesehatan yang mencukupi, memadai gitu ya. Dan apabila memang membutuhkan asuransi jiwa ya tadi harus punya asuransi jiwa. Baru nanti kita bicara mempersiapkan aset gitu ya. Kita berinvestasi, misalkan kita mau beli reksadana, kita mau beli obligasi, kita mau beli saham gitu ya, kita mau beli kendaraan, mau nyicil KPR gitu ya. Kenapa? Kalau selama pondasinya sudah kuat, apapun yang kita lakukan di atas nantinya gitu ya, maksudnya di kemudian hari kita melakukan hal-hal keputusan yang berkaitan dengan keuangan apapun itu, kita pasti akan siap menghadapinya. Ya. Tapi ingat, kalau dari awal kita udah beli rumah, udah nyicil rumah gitu ya, udah beli kendaraan, udah beli ini itu, tapi ternyata pondasinya nggak kuat, yang terjadi apa? Teman-teman akan kehilangan semua apa yang sudah teman-teman hasilkan, apa yang teman-teman beli, gitu ya. Kenapa? Karena ketika tiba-tiba sakit, ada asuransi kesehatan, harus bayar uang rumah sakitnya sendiri, gitu ya. Mengalami misalkan kena PHK, misalkan. Ya, betapa banyak ya teman-teman, ini saya kembali lagi saya share, di 2020 awal itu banyak ex-klien saya yang pernah jadi klien saya, teman-teman yang tahu saya sebagai seorang financial planner gitu ya, peserta-peserta kelas itu semuanya nge-WhatsApp nanya terkait dengan kondisi di awal 2020 terjadinya corona gitu ya. Banyak akhirnya bilang saya bahwa sangat menyesal sekali karena nggak mendengar omongan saya
karena harusnya mereka mempersiapkan dana darurat, tapi karena ngerasa, dana darurat itu sayang banget gitu ya, kalau di tabungan atau di deposito ada puluhan juta terus nggak dia apa-apain, kayaknya harus diinvestasikan gitu ya, harus modalin ke bisnis gitu. Nah itu ya akhirnya begitu pandemi terjadi ya, mereka mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya ya jadi masalah keuangan gitu ya. Padahal kalau fondasinya kuat, mungkin nggak akan jadi masalah yang besar banget gitu ya. Tidak akan mempengaruhi kondisi keuangannya itu sampai benar-benar kalau gempa tuh skala Richternya tuh besar gitu ya. Tapi kalau teman-teman fondasinya kuat, kalaupun terjadi gempanya itu mungkin cuma skala Richter itu kecil gitu. Jadi cuma kasih goyang-goyang dikit gitu ya. Tapi kalau teman-teman fondasinya nggak kuat, otomatis tadi goyangannya akan besar dan akan bikin teman-teman jadi jatuh atau jadi rubuh ya. Nah itu pentingnya teman-teman ya. Dan tentunya semakin ke atas teman-teman juga penting untuk mempersiapkan dana hari tua, mempersiapkan tujuan keuangan teman-teman di masa depan ya. Apalagi kalau teman-teman bicara berkeluarga, punya anak, akan menyekolahkan anak, nah itu butuh tabungan, butuh investasi. Oke. Jadi ini yang harus diperbaiki adalah 2 tangga yang di bawah. Jadi teman-teman memasuki tahun 2021 yang harus dilakukan adalah pertama, hitung ulang dulu uang yang teman-teman punya saat ini. Yang ada di tabungan, yang ada di deposito mungkin. Kalau teman-teman sudah berinvestasi, maka teman-teman harus catat investasinya apa saja. Ya, punya emas, punya perhiasan, sudah punya rumah gitu ya. Apalagi seluruh aset atau seluruh harta ya teman-teman yang ada nilai uangnya, nah itu dihitung ya. Nah, terutama kalau di sini adalah teman-teman harus memastikan berapa besar teman-teman punya aset lancar. Apa itu aset lancar? Nah, teman-teman boleh tulis, aset lancar adalah aset, ya hartanya teman-teman, yang kalau butuh uang bisa dicairkan dalam waktu cepat. Nah, cepat itu dalam kurang dari 1 hari. Artinya apa? Aset lancar itu umumnya adalah berupa tabungan ya, karena tabungan teman-teman ya, kita pasti tabungan ada ATM-nya, kita tinggal cari ATM terdekat, kita gesek jadi keluar uangnya gitu ya. Tapi kalau harus ada uangnya ya, kalau nggak ada saldonya percuma ya, digesek-gesek kemana-mana juga akan keluar uangnya gitu ya. Jadi tabungan ya, deposito itu teman-teman meskipun ada jangka waktunya, tapi teman-teman bisa cairkan dalam kurang dari 1 hari ya, selama di hari kerja ya teman-teman ya. Artinya apa? Teman-teman tinggal datang ke bank ya, lalu minta proses pencairan. Cuman memang ada resikonya adalah ada penalti biasanya. Kenapa? Karena kan biasanya kalau deposito ada jangka waktunya. Sehingga kalau jangka waktunya belum habis ya teman-teman akan ada konsekuensi kena penalti atau potongan gitu ya, biaya administrasi segala macamnya. Nah, terus kemudian apalagi aset lancar juga salah satu bentuk perhiasan atau emas ya. Emas dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk logam mulia ya, yang batangan gitu ya, 24 karat. Nah, itu bisa kenapa? Karena sekarang semudah teman-teman tinggal cari toko emas untuk dijual atau pegadaian gitu ya, perusahaan pegadaian atau bank-bank yang memang ada fasilitas pegadaiannya gitu ya. Teman-teman bisa gadaikan emas tersebut dalam waktu kurang dari 1 hari, teman-teman bisa langsung dapat uang cash. Nah, jadi teman-teman paling utama adalah teman-teman tadi sudah menghitung semua berapa sih kekayaan yang saya punya, ya harta saya itu punya berapa. Dan ingat, jangan cuma hartanya doang. Kalau punya utang, pokok utangnya juga sisanya itu juga harus dicatat, harus dihitung gitu ya. Nah, tapi yang paling penting lagi ada teman-teman menghitung besarnya uang cash atau aset lancar tadi, ya, yang setara dengan tabungan, deposito, atau tadi logam mulia atau perhiasan emas. Itu boleh dimasukkan dan itu dihitung berapa nilainya. Nah, pertanyaannya, kalau jumlahnya yang teman-teman sudah hitung, kalau jumlahnya masih kurang dari minimal banget 6 kali pengeluaran bulanannya teman-teman, artinya kebutuhan dana daruratnya teman-teman belum tersedia dengan ideal, ya. Karena gini, jadi dana darurat itu adalah berkaitan dengan aset lancar yang kita punya. Kenapa? Karena ketika terjadi kondisi darurat, kita butuh uang dengan cepat, maka yang pertama kali kita akan cairkan adalah aset lancar kita, tadi ya, tabungan atau deposito ataupun misalkan perhiasan emas kita atau logam mulia ya. Nah, itu harus dihitung. Misalkan saya punya pengeluaran bulanan adalah 10 juta deh, katakan ya, 10 juta misalkan. Maka kita minimal harus punya dana darurat adalah 6 kalinya. Berarti 6 dikali 10 juta atau 60 juta.
Kalau teman-teman punya pengeluaran bulanannya cuma 5 juta, ya berarti 5 kali 6, 30 juta. Gitu ya. Kenapa 6 kali? Karena gini, memang kalau di kondisi yang bukan pandemik, saya akan bilang, kalau teman-teman masih single, maka minimal 3 kali pengeluaran bulanan yang harus dipersiapkan. Kalau teman-teman sudah menikah, sudah berkeluarga, punya satu tanggungan, minimal 6 kali pengeluaran bulanan gitu ya. Semakin banyak jumlah tanggungannya, semakin besar dana daruratnya gitu. Tapi karena ini kondisi pandemik, teman-teman, maka saya menyarankan semua orang harus punya minimal adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, kalau saat ini belum ada mencapai 6 kali, artinya ini yang teman-teman harus perbaiki secepat mungkin. Artinya apa? Teman-teman harus mulai nabung, menyisihkan pendapatannya untuk ngumpulin dana daruratnya. Ya, sampai dengan 6 kali. Ketika 6 kali sudah tercapai, teman-teman mau, misalkan saya mau pakai untuk kebutuhan yang lain, untuk hal-hal yang berkaitan dengan keinginan gitu ya, dengan yang sekundernya gitu ya, atau misalkan saya sebelumnya rutin investasi, rutin untuk nabung gitu, misalkan ya nyicil emas apa segala macam, nah itu baru boleh dilanjutkan. Tapi kalau belum, maka dana darurat itu lebih fokusin gitu ya. Jadi besarannya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat 6 kali, maka teman-teman pastikan boleh tadi menggunakan uangnya untuk kebutuhan investasi misalkan gitu ya, untuk nabung, mau beli apa, mau jalan-jalan, mungkin mau renovasi rumah misalkan gitu ya. Nah, itu boleh baru dilanjutkan. Tapi ingat, sambil dikit-dikit tetap ada sebagian yang dikumpulkan untuk memperbesar dana daruratnya sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan. Karena sekali lagi teman-teman, kita nggak pernah tahu nih si pandemi corona ini benar-benar akan pergi itu sampai dengan kapan gitu ya. Kalaupun vaksin tadi sudah berhasil, kita nggak tahu pemulihan ekonominya juga butuh waktu berapa lama. Apakah bisa langsung cepat? Apakah tidak? Kita nggak pernah tahu, gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara perekonomian, ini berkaitan dengan mata pencarian kita. Bisa jadi kita kehilangan pekerjaan, bisa jadi yang tadinya kita aman, gitu ya, nggak kena PHK, kita kena PHK, gitu ya. Yang tadinya bisnis kita lagi rame, karena sekarang semua orang pada bikin bisnis, akhirnya jadi turun bisnis kita misalkan. Itu terjadi dalam artian yang harus kita persiapkan. Kalau hal-hal tersebut terjadi, punya dana darurat untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Kan gini teman-teman, ketika terjadi suatu kondisi, kita kan butuh proses, kita butuh beradaptasi. Nah, beradaptasi itu kita nggak pernah tahu butuh berapa lama kita menghadapinya gitu ya. Kalau teman-teman bisa langsung cepat beralih gitu, misalkan tadinya kehilangan pekerjaan terus bisa langsung dapat pekerjaan lagi lebih cepat, ya nggak ada masalah. Tapi kalau butuh waktunya lama, ya apalagi sekarang ya pandemik, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan yang tutup, gitu ya. Nah, maka pengangguran pun makin besar, dan artinya makin banyak juga orang yang akan bersaing untuk mencari pekerjaan baru. So, artinya persiapkan dana darurat sebesar-besarnya, supaya kalau teman-teman kehilangan penghasilan, amit-amit ya, teman-teman tetap bisa bertahan hidup minimal 6 bulan ke depan, teman-teman. Jadi minimal saya punya waktu 6 bulan ke depan untuk beradaptasi, untuk mencari solusi baru supaya saya punya penghasilan barunya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu pentingnya cash is king gitu ya. Makanya teman-teman, justru di saat seperti ini, kalau orang yang ngerti keuangan, itu tadi saya bilang ya, nggak banyak orang yang akhirnya mengalami kejatuhan, banyak orang yang mengalami ibaratnya ekonominya jadi jatuh gitu ya. Tapi di satu sisi banyak orang-orang justru ekonominya malah makin naik tinggi. Kenapa? Karena tadi dia mengerti keuangan. Justru ketika terjadi krisis seperti ini kesempatan yang bagus sebetulnya kita untuk membeli aset. Misalkan contohnya, karena banyak orang butuh uang, banyak orang yang jual properti murah. Nah, ya. Sehingga kalau kita punya uang nganggur, ya kenapa kita nggak beli gitu kan? Karena sekarang harga-harganya ada diskon. Tapi tadi dengan kondisi ya dia memang punya uangnya, dia memang punya asetnya gitu ya. Seperti itu sederhananya. Makanya penting cash is king, terutama di saat kondisi lagi krisis ya. Kalau sekarang pandemik udah pasti terjadi krisis, misalkan kalau kita mengacu ke tahun 97-98 pada saat ekonomi kita ambruk, itu juga terjadi krisis gitu ya. Nah, gunanya dana darurat adalah untuk kondisi-kondisi seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi ini pembelajaran, jangan diacuhkan dana darurat, ya pastikan punya dana daruratnya minimal 6 bulan, 6 kali pengeluaran bulanan. Oke? Nah, yang berikutnya adalah yang harus teman-teman tadi, karena tadi terutama buat teman-teman yang memang dana daruratnya belum tersedia, maka yang harus dilakukan adalah melakukan
budgeting ya. Melakukan budgeting, turunkan dalam artian di sini adalah teman-teman harus mengurangi pengeluaran bulanan rutinnya. Kenapa? Karena supaya teman-teman punya alokasi, punya dana yang bisa dialokasikan untuk membentuk dana darurat. Supaya teman-teman bisa nabung dan bisa mengumpulkan dana daruratnya. Ya. Jadi kenapa ini tadi ya, supaya kalau nggak punya dana darurat, ya dana daruratnya disiapin ya. Kemudian caranya gimana? Ya sederhana teman-teman, pastikan pengeluaran selama pandemik ini fokus utamanya adalah dimakan ya. Kan manusia itu kan kebutuhan dasarnya makan ya teman-teman ya. Artinya apa? Teman-teman setidaknya harus memastikan sepanjang-panjangnya, seburuk-buruknya teman-teman kalaupun nggak punya uang, teman-teman tetap bisa makan. Nah, artinya apa? Teman-teman prioritaskan sekarang pendapatan yang kalian punya, itu pengeluarannya dialokasikan hanya untuk membeli makan. Ya, dan juga yang berkaitan dengan produktivitas. Produktivitas itu apa? Produktivitas itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan uang, teman-teman. Kalau kalian bekerja, ya artinya kalian butuh pekerjaan apa? Untuk bisa bekerja butuh apa? Misalkan kalau saya pergi ke kantor, ya berarti saya harus punya transportasi, misalkan artinya saya ada biaya transportasi. Nah, artinya biaya transportasi menjadi biaya yang utama yang harus kita utamakan selama pandemik ini. Ya, misalkan karena saya sekarang work from home ya, kerja dari rumah, semuanya serba online, artinya apa? Yang penting adalah buat saya harus punya yang namanya kuota internet. Artinya apa? Kuota internet menjadi kebutuhan yang utama selama pandemi. Misalkan, apalagi saya nih ya, kalau banyak permintaan online webinar, nah artinya harus punya. Kalau enggak ya berarti nggak bisa mencari uang gitu ya. Kalau teman-teman yang tadi bekerja dari rumah, ketika harus meeting online nggak bisa, ya itu kan jadi nggak produktif gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira apa saja produktivitas yang harus kita utamakan ya? Kembali lagi teman-teman yang tahu masing-masing. Artinya apa? Pengeluaran-pengeluaran itu yang benar-benar difokuskan adalah yang berkaitan dalam hal mencari uang, mencari penghasilan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya rutinitas sebulan sekali beli pakaian misalkan, ya berarti pakaiannya nggak usah beli dulu lah gitu ya. Apalagi kita masih banyak, sebagian besar adalah work from home gitu ya. Beli baju baru terus tiap bulan buat apa juga gitu, nggak kepake ya. Orang semuanya serba online, orang juga nggak jadi ngelihat detail pakaian kita seperti apa gitu. Jadi bukan lagi prioritasnya gitu ya. Jadi tentukan prioritas pengeluaran bulanan itu adalah tadi untuk makan dan juga untuk produktivitas. Ya, kalaupun teman-teman masih punya lebih, sebaiknya bantu sekeliling kita kalau ada orang-orang yang membutuhkan, yang lebih nggak beruntung daripada diri kita. Ya, oke. Nah ini budgeting ya. Jadi saya sendiri biasanya umumnya itu bagi dalam 4 pos teman-teman. Ya, utama, wajib, ya, tabungan atau investasi. Baru itu yang sekunder, misalkan jalan-jalan, entertainment gitu ya, salon, apalagi misalkan gitu ya, tadi beli pakaian sebulan sekali, itu sudah masuk kebutuhan kepada yang sekunder gitu ya. Nah jadi ini pos-posnya. Pengeluaran utama atau apa tadi? Yang biasanya berkaitan dengan produktivitas. Oke, kalau wajib itu pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang biasanya berkaitan dengan pihak ketiga. Contohnya kita harus bayar listrik, kita harus misalkan punya anak nih, anak sekolah, ya berarti harus membayar uang sekolah. Ya, bayar apalagi misalkan bayar telepon, bayar internet, artinya apa? Itu kebutuhan wajib. Kenapa? Karena kalau kita nggak bayar, ada konsekuensinya, gitu ya. Kita jadi diputus misalkan listriknya, ya repot juga hidup kita kalau nggak ada listrik, gitu kan. Maka itu disebutnya dengan wajib. Kenapa? Pengeluaran itu harus kita keluarkan, ya. Karena itu juga berkaitan dengan produktivitas kita. Nah, kalau kebutuhan utama itu kebutuhan yang memang sifatnya adalah untuk tadi menunjang produktivitas kita. Tapi mungkin nggak ada kewajiban di situ, nggak ada konsekuensi gitu ya. Ya kalau makan kan kita konsekuensinya makan apa? Ya, kalau kita nggak makan ya paling lapar gitu ya. Selama kita bisa menahan lapar ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau listrik begitu harus waktunya bayar, ya harus kita bayar. Kalau nggak, kalau telat ya pasti bakal diputus. Jadi bedanya itu ya antara utama dan wajib. Termasuk juga yang wajib ini adalah misalkan cicilan, ya utang yang sifatnya wajib. Oke, tabungan investasi ya tadi misalkan teman-teman belum punya dana darurat, maka nabungnya itu untuk mengumpulkan dana darurat. Nah itu penting harus dilakukan ya. Jadi dikasih warna kuning. Kenapa? Karena kalau yang dua ini sudah dipenuhi baru masuk yang warna kuning gitu ya. Dan kalau yang kuning
sudah terpenuhi, baru yang warna hijau gitu. Jadi baru dilakukan yang sekundernya, ya, yang serba keinginannya. Nah, makanya dari itu teman-teman harus bisa membedakan antara apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi kebutuhan. Ya. Ini saya melihat masih banyak orang yang kesulitan untuk membedakan dua hal ini, gitu ya. Karena dari pengalaman saya ketika ada klien, ketika kita bicara tentang cash flow, tentang pengeluaran, terutama, gitu ya, mereka baru menyadari, oh ternyata pengeluaran saya tinggi juga ya, gitu ya. Lalu gimana caranya untuk memangkas atau untuk menurunkan pengeluaran bulanan saya? Nah, itu ketika di bredel, itu ketika dibikin detailnya, gitu ya, pengeluaran ini, itu banyak orang yang merasa bahwa ini kebutuhan saya, padahal itu adalah keinginan. Nah, sekarang bagaimana caranya saya bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan? Sederhana, teman-teman. Ya, ketika kita bicara kebutuhan itu adalah sifatnya dasar, teman-teman. Contohnya makan, ya. Kebutuhan teman-teman makan itu apa? Berarti ya makan nasi dengan lauknya, misalkan telur atau ayam, itu menjadi kebutuhan. Gitu ya. Tapi ketika teman-teman makannya adalah pengen makannya saya harus di restoran, saya makannya harus di kafe, ya, maka itu sudah berubah menjadi namanya keinginan. Artinya apa? Bisa jadi kebutuhan makannya itu adalah dalam satu hari dengan 3 kali makan, mungkin pengeluaran buat makan itu adalah, katakanlah sekali makan misalkan biayanya adalah 15.000, ya. Artinya sebetulnya sehari 50.000 buat kita sendiri itu cukup. Gitu ya. Tapi tadi karena kita pengennya makan yang makan enak, malas masak sendiri misalkan, ya. Aduh nggak level makan di warteg misalkan, gitu ya. Nah itu maka berubah, sudah menjadi ya. Kopi misalkan, ya. Di sini siapa yang suka ngopi cantik, ngeteh cantik, ya, ngeboba cantik, gitu ya. Karena kan kalau nggak kopi, atau boba lah, ya. Nah kita nggak sadar sehari bisa beli sekali atau beli 2 kali, gitu ya. Terutama nih biasanya adalah orang-orang yang kalau kondisinya sebelum pandemik, gitu ya, bekerja di kantor, di gedung yang di bawahnya itu ada coffee shop-nya. Nah, kadang makan siang beli kopi dulu, gitu ya. Nanti kalau lembur malam beli kopi lagi. Kadang pulang sambil di perjalanan beli kopi lagi, sehingga sehari bisa 1 sampai dengan 2 kali beli kopi. Nah itu sifatnya menjadi keinginan, teman-teman, ya, dan nilainya menjadi besar. Nah makanya kita harus bisa bedakan. Kebutuhan tadi sifatnya adalah dasar dan harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, artinya kita akan mengalami masalah, baik secara produktivitas kita, baik secara kesehatan kita, gitu ya. Dan yang kedua, kebutuhan itu tidak bisa tiba-tiba datangnya. Ya, kenapa? Karena ya kebutuhan itu sifatnya rutin. Nah, kalau keinginan sebaliknya, teman-teman, dia bisa ditunda, nggak kita lakukan pun nggak akan ada masalah, nggak akan membuat hidup kita jadi jadi bermasalah, gitu ya. Paling gatal aja tangannya, gitu ya. Nah itu keinginan, teman-teman, dan biasanya keinginan itu datangnya selalu tiba-tiba. Kita ngelihat apa, kayaknya seru nih beli ini, kayaknya bagus nih beli ini, kayaknya kayak gitu ya. Itu keinginan, teman-teman. Saya butuh alat komunikasi, saya butuh handphone. Pertanyaannya, handphone itu yang harga berapa? Nah itu bisa beda, bisa menjadi kebutuhan, bisa jadi ternyata keinginan. Itu harus bisa dibedakan, gitu ya, teman-teman. Seperti merokok, apakah merokok itu menjadi kebutuhan? Apakah merokok itu menjadi keinginan? Itu perdebatan seru nih, teman-teman. Ya, tapi gini, buat orang yang merokok, rokok itu menjadi kebutuhan, gitu ya. Tapi buat orang yang nggak merokok, ya rokok itu jadi keinginan, betul ya. Nah, tapi maksud saya gini, kalaupun teman-teman punya keinginan atau punya hal-hal yang ini nggak bisa nih kalau saya hilangin, hidup saya jadi menderita, gitu misalkan. Oke. Ya nggak masalah, misalkan buat teman-teman contohnya saya paling sering adalah merokok lah, gitu ya. Karena saya perokok, saya itu merokok tapi bukan perokok, gitu ya. Jadi social smoker, gitu ya. Tapi buat teman-teman yang merokok sulit. Berhenti merokok itu susah banget, gitu ya. Jadi nggak mungkin dihilangkan. Buat saya nggak ada masalah. Kalau teman-teman punya sebuah keinginan, punya sebuah rutinitas pengeluaran yang sebetulnya adalah keinginan tapi harus dilakukan, kalau nggak dilakukan bikin saya jadi nggak nyaman, pola pikirnya gini, teman-teman. Kita harus hitung berapa pengeluaran kita untuk keinginan tersebut, totalnya berapa dalam 1 bulan, lalu teman-teman bandingkan dengan kemampuannya teman-teman dalam menabung atau berinvestasi. Karena menurut saya gini, kalau kita beli rokok dalam 1 bulan aja bisa 1 juta, ya, tapi kita nabungnya rutinnya itu nggak nyampe 1 juta, misalkan cuma 500.000, artinya kita itu sudah zolim, kita tuh sudah menyulitkan diri kita sendiri
untuk nanti kondisi kita di masa depan. Maksudnya apa? Teman-teman gini, kalau teman-teman nggak punya tabungan, apalagi tadi ya, nggak punya dana darurat, artinya di masa depan akan mempersulit dirinya teman-teman sendiri. Gitu ya. Nah, makanya bahasa saya gitu, kalau jumlah pengeluaran yang untuk sifatnya keinginan jauh lebih besar daripada kemampuan teman-teman berinvestasi, maka artinya kalian sudah zolim sama diri sendiri. Ya. Jadi mau menentukan apakah ini keinginan atau kebutuhan, ya balik lagi ke teman-teman. Harus bijak ya. Jadi jangan sampai pengeluaran untuk keinginannya itu lebih besar daripada kemampuan teman-teman untuk punya atau secara ya. Oke, jadi bedakan antara kebutuhan, bedakan antara keinginan ya, sehingga teman-teman akan lebih mudah mengatur pengeluarannya sehingga teman-teman bisa menyisihkan. Karena ini Mas Arif dan teman-teman yang lain ya, dari 10 tahun saya menjadi seorang financial planner, selalu kendala pertama paling besar adalah bagaimana caranya saya bisa menyisihkan keuangan saya, ya, menyisihkan pendapatan supaya saya bisa nabung, bisa investasi secara rutin. Ya. Kalau teman-teman di sini ada yang sudah bisa, good job, ya, bagus. Oke. Nah, berikutnya, kalau teman-teman, pertama untuk teman-teman yang memang sudah punya investasi, misalkan saya sudah rutin beli reksadana, saya rutin nabung emas, misalkan, gitu ya. Saya malah sudah punya investasi di saham misalkan. Nah, teman-teman cek portofolionya. Karena saya yakin pasti ketika terjadi pandemi itu tuh sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, sehingga yang harus teman-teman lakukan adalah kalau memang punya investasi rutin yang sudah berjalan, tapi teman-teman ternyata belum punya dana darurat, maka pertama yang harus teman-teman lakukan adalah stop dulu investasinya. Ya, alihkan alokasi untuk investasi tersebut untuk mengumpulkan dana darurat. Saya misalkan udah auto debit nih untuk reksadana saya, atau saya bikin sudah setiap rutin setiap bulan begitu gaji masuk atau ketika ada penghasilan masuk, saya langsung potong masuk ke rekening saham saya misalkan. Ya, maka itu harus di stop dulu. Kalau teman-teman bikin dalam bentuk auto debit ya, di stop dulu auto debitnya. Kenapa? Alihkan dulu, fokus dulu untuk mengumpulkan dana darurat. Pengalaman saya, banyak orang gagal dalam investasi bukan karena dia salah pilih instrumen investasinya. Bukan karena dia salah pilih reksadananya misalkan, karena dia salah beli sahamnya misalkan, bukan. Ya. Tapi karena dia nggak punya dana darurat. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika teman-teman tiba-tiba sakit, teman-teman tiba-tiba kecelakaan, ya, teman-teman tiba-tiba butuh uang secara cash besar, ya, ternyata teman-teman nggak punya aset lancarnya, ya, artinya apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau nggak kita jual aset, ya tadi mencairkan investasi yang kita punya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya investasi di reksadana, punya investasi di saham, gitu ya, kalau tiba-tiba butuh uang terus harus dicairkan, kalau pas kondisinya lagi untung nggak ada masalah, ya. Kenapa? Karena lagi untung, gitu ya. Tapi kalau lagi rugi, ketika harus dicairkan, yang terjadi apa? Artinya teman-teman akan untung, ya. Makanya investasi jadi gagal. Kenapa? Karena mengalami kerugian. Jadi kerugian bisa aja terjadi bukan karena kita salah pilih instrumen investasinya atau kita salah beli produk investasinya, bukan. Tapi tadi karena nggak punya dana darurat, tiba-tiba butuh uang besar, akhirnya harus dijual. Ya. Nah, itu yang nggak boleh terjadi, teman-teman. Makanya dalam piramida keuangan, dana darurat menjadi pondasi keuangan yang utama. Gitu ya. Jadi stop dulu investasinya, nggak apa-apa, stop dulu investasinya, karena kalau kayak kita biasanya udah rutin beli saham kan nggak ada hukumannya gitu ya, udah biasa auto debit ke reksadana ya, kalau itu di stop kan nggak ada hukumannya gitu. Jadi fokus dulu, saya lagi masukin tabungan untuk memperbesar jumlah dana daruratnya. Ya, itu boleh. Nanti ketika sudah minimum 6 kali pengeluaran bulanannya, baru boleh dilanjutkan untuk yang namanya investasi secara rutinnya. Ya. Nah, tapi kalau punya utang, ya sebelum kita masuk ke investasi lebih jauh, kalau saya punya utang gimana? Saya belum punya dana darurat, tapi udah punya cicilan KPR nih. Apakah cicilannya harus saya stop dulu? Ya nggak bisa, teman-teman. Karena cicilan itu sifatnya udah kewajiban. Ya. Tapi kalau investasi itu bukan kewajiban. Kenapa? Karena kan itu yang punya kontrol kita sendiri, gitu ya. Mau kita berhenti investasinya, mau kita lanjutin investasinya itu ada di kita. Tapi kalau utang nggak bisa, teman-teman. Kecuali teman-teman lunasin, gitu ya. Tapi kalau utang nggak bisa, harus tetap dibayarkan, gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, gimana caranya pengeluaran tadi
yang berkaitan dengan pengeluaran bulanan, kebutuhan hidup kita sehari-hari, itu kita pilih mana yang menjadi keinginan, itu kita hilangkan, kita kurangin. Sehingga tidak mengganggu jumlah cicilan, tapi di satu sisi dari alokasi pengeluaran yang lainnya bisa kita hilangkan, kita alokasikan untuk mengumpulkan yang namanya dana darurat. Gitu ya. Jadi cicilan utang kalau misalnya teman-teman ada ya harus terjalankan, nggak bisa gitu ya. Investasinya harus di stop gitu ya. Atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang sifatnya keinginan itu harus di stop dan dialihkan untuk mengumpulkan dana darurat terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah memperbaiki, tadi sudah punya dana daruratnya ya. Nah, jangan lupa asuransinya ya, kesehatan maupun jiwa. Ya, kalau teman-teman belum punya asuransi kesehatan, ya maka harus beli dulu asuransi kesehatan, gitu ya. Harus punya dulu asuransi kesehatannya. Kenapa? Semua orang bisa sakit, teman-teman. Gitu ya. Kalau teman-teman sakitnya kena COVID, ya enak. Maksudnya bukan enak, maksudnya bukan enak gimana ya? Maksud saya, kalau COVID itu kan ditanggung pemerintah. Artinya apa? Biaya-biayanya itu ditanggung pemerintah. Kita nggak keluar dari kantong kita sendiri. Tapi kalau ternyata sakitnya kita nggak kena COVID, tapi kita kena DBD misalkan, ya harus dirawat di rumah sakit, keluar uang 15-30 juta, ya itu kan berarti kan harus dipersiapkan si asuransi kesehatan, sehingga kalau kita terkena penyakit yang di luar COVID-19, kita tetap terproteksi dan kita tidak akan mengalami kendala atau masalah keuangan secara finansialnya, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, makanya penting. Nah, kalau kedua hal itu sudah diperbaiki, sudah dipersiapkan, artinya fondasi keuangannya teman-teman sudah kuat. Nah, baru kita lanjut ngomongin tentang investasi. Ya, terutama tadi ya, untuk bisa investasi, teman-teman harus memastikan cash flow-nya positif. Artinya apa? Teman-teman antara pendapatan sama pengeluaran yang dilakukan harus lebih besar pendapatannya. Nggak boleh impas, apalagi lebih besar. Ya kalau nggak, gimana mau investasinya? Uangnya dari mana? Betul nggak? Alokasinya dari mana gitu? Ya, artinya cash flow-nya dulu harus positif, punya dana darurat, punya proteksi, punya asuransi, baru ngomongin tentang investasi. Nah, pertanyaan adalah investasi di mana? Kondisi sekarang lagi pandemik ini, boleh nggak sih, atau cocok nggak sih, atau tepat nggak sih, gitu ya, untuk kita memulai investasi. Nah, selama kuncinya adalah bukan di kondisi, bukan di situasinya, teman-teman. Selama teman-teman cash flow-nya lancar, artinya punya penghasilan, pengeluarannya juga bisa diatur dengan baik ya, sehingga ada alokasi untuk berinvestasi, lalu sudah punya dana darurat, sudah punya proteksi yang mencukupi, yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, artinya teman-teman sudah tepat untuk melangkah masuk ke investasi. Tapi ingat, kalau belum, jangan dulu masuk ke investasi. Tahan dulu investasinya, perbaiki dulu tadi ya potongannya. Nah, kalau sudah siap, baru teman-teman masuk ke investasi. Jadi, itu ya, teman-teman ya. Jadi, ketika ada pertanyaan, apakah sekarang kondisi yang tepat untuk masuk atau untuk memulai investasi, maka jawabannya tadi, dilihat dulu. Dicek dulu ke diri kita sendiri. Fondasinya udah siap belum? Kalau fondasinya udah siap, artinya sekarang waktu yang tepat untuk masuk ke investasi. Oke, pertanyaannya investasi yang bagaimana? Ya kan? Investasi apa yang bagus atau yang tepat untuk kita masukin saat ini. Nah, kalau ngomongin itu, saya akan bahas dulu beberapa hal, teman-teman. Ya, nanti saya akan kasih kesimpulan di akhir, kira-kira investasi apa sih yang baik, ya, yang harus kita punya saat ini. Oke, jadi ini saya mau kasih gambaran apa yang terjadi selama tahun 2020. Pertama, kalau ngomongin investasi, pasti saya akan sebut dengan yang namanya IHSG. Ya, artinya akan berkaitan dengan saham. Mulai seret di tenggorokannya, sebentar ya minum. Oke, nah, yang lain boleh juga lo minum ya. Nah, karena gini, kalau udah sharing nih seru, jadi kadang ya semangat banget gitu mas. Oke, jadi ketika bicara investasi pasti awal saya selalu akan bahas tentang IHSG. Kenapa? Karena IHSG atau indeks harga saham gabungan itu menggambarkan kondisi perekonomian kita, teman-teman. Secara paling gampang, gitu ya. Kalau kita pengen lihat ekonomi kita tuh lagi bermasalah atau lagi anjlok apa enggak gitu ya, yang paling gampang tuh semudah kita ngeliat ke IHSG ya. Jadi kalau ngeliat IHSG jangan cuma ngeliat hari ini harganya berapa gitu ya, kita harus lihat datanya ke belakang, mundur ke belakang. Nah, ini teman-teman bisa lihat selama tahun 2020 dari Januari sampai dengan ke Desember,
Ini tuh naik turunnya IHSG itu kayak gini teman-teman ya. Jadi makanya kalau ada yang bilang saham itu resikonya tinggi, benar teman-teman. Itu bisa lihat dari sini teman-teman. Lihat ya, ini kayak naik jet coaster teman-teman ya. Ada yang dari kalau kita lihat dari sini misalkan contohnya ini naik nanjak gitu ya. Kita nggak pernah tahu nanti ke kanannya nih ya, di sebelah kanan ini apakah akan jatuh lebih dalam, kan kita nggak pernah tahu. Tapi contohnya di sini ya. Di Januari itu kita tertinggi di angka dibuka itu di sekitar 6 ribuan, 6.200 sekian gitu ya. Bahkan tertingginya itu selama tahun 2020 adalah di tanggal 14 Januari. Ya, 14 Januari 2020 di mana IHSG itu mencapai di angka 6.300-an. Nah, tapi lihat ketika di bulan Maret pemerintah menyatakan terjadi Covid, lalu ada PSBB, lihat ini betapa dalamnya si IHSG ini jatuh. Artinya apa? Ekonomi kita terguncang, ekonomi kita terkena dampak karena adanya COVID-19 ya. Artinya jatuh nih ya. Apa yang ada di bayangan teman-teman? Kalau saya punya saham perusahaan A ya, saya beli di harga sini lalu jatuh ke sini, apa yang terjadi? Ya kira-kira ya. Uang saya hilang gitu ya. Makanya banyak orang yang berinvestasi di saham atau yang jadi masalah biasanya ngomong gini, ya saya udah main saham. Nah, banyak orang biasanya nih anak-anak muda nih sekarang nih, ya gimana investasinya apa? Oh iya mas, saya udah main saham. Nah, buat teman-teman yang memang sudah berinvestasi di saham, coba tolong dirubah kalimatnya, jangan lagi bilangnya main saham. Kenapa? Karena biasanya yang main-main pasti hasilnya ya. Jadi jangan main-main ya, jadi harus serius gitu ya. Jadi menggunakan bahasa adalah saya berinvestasi di saham, jangan main saham ya. Karena kalau main-main tuh kesannya nanti jadi rugi takutnya gitu ya. Nah, jadi kalau bicara saham, teman-teman harus punya knowledge, harus punya pengetahuannya. Jangan cuma ikut-ikutan kata si ini, kata si itu ya. Tadi juga Mas Arief sudah sedikit kasih omongan tentang saham ya. Banyak orang yang terkecoh atau yang besar di saham karena apa? Karena ikut-ikutan, karena main-main. Ya. Karena cuma kasih ini bagus, kasih itu bagus, saya ikutan masuk. Jangan. Ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu. Punya dasar, punya ilmunya yang dasarnya tentang berinvestasi di saham. Nah, karena ini bukan kelas saham, jadi saya stop sampai di sini aja. Gitu ya. Tapi ini ya, satu pertama saham. Nah, makanya saham itu resikonya sangat tinggi. Dan saya selalu bilang, kalau mau berinvestasi di saham, harus untuk jangka panjang. Jangka panjang. Artinya apa? Teman-teman harus berkomitmen selama 5 tahun ke depan, selama ya tadi ya, artinya nggak boleh sama 1 tahun doang, cuma 2 tahun doang, cuma 3 tahun doang, nggak bisa. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Kecuali punya keahlian ilmu dasar yang namanya analisa teknikal. Ya, analisa teknikal dan analisa fundamental. Kalau teman-teman punya investasi di saham untuk jangka pendek terserah gitu ya. Karena teman-teman udah punya ilmunya. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba kayak gitu ya. Oke, jadi ini pergerakan saham. Nah, kalau bicara investasi saham, meskipun resikonya tinggi, tapi kalau teman-teman lihat trennya, maka sebetulnya dia tetap punya peluang. Ya, kan logikanya adalah gimana caranya kita bisa beli di harga yang paling bawah, nanti kita jual di harga yang paling tinggi, gitu ya. Namanya hukum dagang, gitu ya teman-teman ya. Beli murah, jual mahal, gitu ya. Tapi kalau tadi teman-teman nggak punya ilmunya, nggak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya, jangan coba-coba. Kenapa? Bisa jadi teman-teman beli di sini, begitu butuh duit, harganya lagi di sini, lagi di bawah. Kelihatan ya kursor saya teman-teman ya, di harga yang paling bawah ini nih. Ya, jangan sampai kayak gitu. Karena itu yang terjadi, banyak orang mengalami kerugian saham, itu yang terjadi. Ya. Artinya apa? Kalau untuk jangka pendek, kalau teman-teman punya tujuannya jangka pendek, jangan dulu pilih ke saham. Apalagi kalau teman-teman nggak punya ilmunya. Ya. Tapi kalau bicara prospek, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman beli harganya di sini, ini kan artinya harga lagi diskon ya. Buat teman-teman terutama yang perempuan nih yang suka belanja. Nah, kalau beli baju harga diskon kan suka kan? Belanjanya pasti banyak kan gitu ya. Yang suka belanja di Harbolnas nih, harga-harga diskon. Nah, ya, ini harga lagi diskon teman-teman. Lihat, apa bayangkan, coba ya teman-teman bayangkan punya uang beli di sini ya di titik terendah ini nih yang di angka tanggal 24 Maret kemarin ya di angka 3.900-an. Terus teman-teman jual pas di akhir Desember kemarin, misalkan ya. Untungnya berapa persen? Nah, ya. Tapi kalau ngomongin prospek, oke, prospek bagus ya di investasi di saham. Tapi tadi jangan coba-coba kalau nggak punya ilmunya. Oke? Dan ilmunya itu nggak sesederhana itu. Sederhana saya omongkan teman-teman. Gitu ya. Jadi butuh ilmunya dulu. Ini saham.
kondisinya seperti ini, dan masalahnya adalah kita nggak tahu nih selama 2021 ke depan ya, kalau ternyata vaksinnya berhasil ya, pastinya IHSG akan ikut melejit teman-teman. Tapi kalau ternyata vaksin udah dibagi, udah disebari ke masyarakat, terus ternyata tingkat penyebaran itu nggak menurun, ya, atau nggak berhasil dikendalikan, nah ada kemungkinan IHSG-nya akan turun lagi teman-teman, akan jatuh lagi. So waspada ya, terutama buat teman-teman yang memang sudah berinvestasi di saham. Oke? Nah ini saham, ini yang menarik ya, ini adalah investasi sejuta umat, atau bisa juga disebutnya ini investasi orang tua, ya, emas ya. Jadi kalau teman-teman bicara tentang emas, ini yang sangat menarik teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah punya emas atau logam mulia, ya, emas antam gitu ya, yang dari teman-teman beli dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya emas itu dari sebelum bulan Maret 2020, ya, teman-teman tuh hari ini pasti udah kaya banget ya. Apalagi kalau punya emas 1 kilo aja, waduh, itu udah jadi kaya banget. Kenapa? Karena lihat teman-teman, di Januari awal 2020 harga emas itu masih di angka 600 ribuan teman-teman. Ya, masih ada di angka 600 ribuan. Tapi apa yang terjadi ketika terjadi pandemi? Ya, ketika banyak investasi itu mengalami kejatuhan, ya, apalagi saham ya. Dan ini hukumnya terbalik teman-teman. Harga saham lagi jatuh, kalau ekonomi lagi ambruk, biasanya harga emas itu akan naik. Kenapa? Karena dia menjadi namanya safe haven ya, tempat penyimpanan yang paling aman gitu ya. Dan ini sudah terbukti bertahun-tahun teman-teman gitu ya, dari zaman dulu, dari teman-teman dulu lahir malah gitu ya, ibaratnya ya, sudah terbukti gitu ya. Dan nilai emas itu terjaga gitu ya. Tapi tujuannya emas, atau kalau kita berinvestasi atau membeli emas, tujuannya itu sebetulnya bukan untuk mencari keuntungan. Nah, ini harus dipahami ya teman-teman. Kalau kita bicara emas, itu tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Kenapa? Karena emas itu tujuannya adalah untuk mempertahankan kekayaan kita. Ya, artinya apa? Kalau dulu harga 1 gram emas adalah sekian rupiah, kemudian sekarang jadi sekian rupiah, nilainya nggak akan berubah. Ya. Nilai emasnya ya teman-teman ya. Tapi ketika kita bandingkan dengan investasi di tempat yang lain, gitu ya, atau bisa kita bandingkan dengan harga jual mobil, ya otomatis harga emas naik, harga mobil jauh turun. Gitu ya. Jadi emas itu tujuannya adalah kita pilih sebagai instrumen untuk investasi adalah untuk mempertahankan kekayaan kita. Contohnya misalkan, saya lagi punya uang 1 M nih, ya, saya nggak mau 1 M ini habis misalkan. Ya udah, paling gampang adalah kita belikan dalam bentuk emas, kita simpan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya nilainya kurang lebih sama dengan 1 M pada saat kita beli emas itu. Gitu ya. Seperti itu sederhananya. Sama kayak misalkan harga kambing deh ya, kalau yang teman-teman yang muslim pasti tahu ya, setiap di Idul Adha kan harga emas itu sama harga kambing nggak beda-beda jauh ya. Kalau dulu beli kambing 1 ekor yang misalkan buat kurban, idealnya itu misalkan harganya 1,5 juta gitu ya. Mungkin nanti tahun ini atau 2 tahun lagi udah nggak dapat tuh 1,5 juta tuh, harganya naik jadi 2 juta, jadi 3 juta gitu ya, sederhananya gitu ya. Jadi nilainya teman-teman ya, ketika nilainya dia itu nggak tidak jatuh gitu ya, sehingga bisa tetap mempertahankan kekayaan yang kita punya di hari ini. Tujuannya emas seperti itu ya. Nah, kenapa harga emas di Indonesia itu bisa setinggi ini teman-teman ya, bahkan tadi sempat menyentuh titik tertingginya itu di 900-an, di angka 1 jutaan lah gitu ya, kalau untuk harga belinya. Kalau harga jual di 900 ribuan biasanya. Nah, karena harga emas di Indonesia itu unik dalam artian gini, harga emas itu kan ada atokannya harga emas dunia. Nah, harga emas dunia itu acuannya adalah dolar Amerika ya, US dollar gitu ya, USD. Nah, artinya apa? Harga emas di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh naik turunnya harga atau naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar ya. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan ini ya, pergerakan IDR terhadap USD ya. Karena tadi ketika pandemi terjadi ya otomatis rupiahnya jadi kalah gitu ya. Makanya nih di awal-awal bulan Maret rupiahnya naik tinggi. Nah, kalau emas, harga emas Indonesia karena harga nilai jual dunianya lagi naik, ikut naik, ditambah harga dolarnya juga naik, makanya naiknya bener gila-gilaan ya. Dari 600 ribuan bisa langsung nyampe dalam waktu beberapa bulan, langsung naik ke angka 800 ribuan, hampir 2 kali lipat gitu ya. Dan sampai tertingginya di sekitar 1 jutaan gitu ya. Nah, ini emas ya. Pertanyaannya adalah, banyak yang seringkali bertanya ke saya adalah, kalau saya beli sekarang
apakah saya akan untung atau enggak? Nah, ini kuncinya. Ingat sekali lagi, teman-teman, kalau beli emas itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mempertahankan kekayaan kita. Artinya apa? Kalau teman-teman beli hari ini, ya pertahankan gitu ya, simpan aja sampai teman-teman punya tujuannya. Memang misalkan katakanlah teman-teman sekarang punya anak usia 1 tahun ya, oh nanti ketika dia umur 7 tahun dia mau masuk SD, ya udah saya mau masuk SD itu nanti misalkan katakanlah nilai sekarang 1 juta gitu ya, ya udah kita belikan dalam bentuk emas 1 juta, dan saya yakin kita diamkan nanti ketika anak kita umur 7 tahun si emas itu kita jual, nilainya akan sama dengan nilai 1 juta saat ini gitu ya. Artinya pas setelah diinflasikan ya dia akan ikut naik inflasinya gitu ya. Jadi itu sederhananya. Karena saya sering gatel nih Mas Arif nih, kalau banyak orang-orang yang nanya ke saya, Mas kalau beli emas sekarang untung apa enggak? Nah, kalau saya prinsipnya sekali lagi, emas bukan buat cari keuntungan gitu ya. Oke. Nah artinya apa? Mas Mada, Yes. Mas Mada, panjang banget ini ya kita. Yes. Nanti kita Dikit lagi tapi Mas. Aku persingkat ya. Jadi ini emas ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ngomongin emas investasinya bagus ya, tapi ingat bukan untuk mencari keuntungan ya. Nah kalau ini USD ya ini misalnya teman-teman pengen beli dolar gitu ya, saya selalu sarankan satu hal ini ya. Kalau teman-teman mau beli kurs, teman-teman kan memang punya tujuan untuk menggunakan USD, misalkan menggunakan kurs. Contohnya misalkan saya mau kuliah lagi di Singapura ya, berarti teman-teman bisa ngumpulin dari sekarang dolar Singapurnya. Misalkan saya nanti mau nyokolin anak saya di Amerika, ya artinya teman-teman mulai dari sekarang nih convert asetnya ke dalam USD. Karena di masa depan teman-teman punya kebutuhannya gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang investasi di kurs itu jadi judi, jadi gambling. Kalau kita nggak punya tujuan di masa depan, gitu ya. Atau ya teman-teman udah tahu resikonya. Kalau sekarang beli harga segini ya, kalau pengen untung ya berarti nanti tunggu sampai dia harganya lebih tinggi baru kita jual, gitu ya. Jadi kalau saran saya kalau kurs itu memang sebaiknya kalau kita punya tujuan. Misalkan saya pengen ikut atau saya pengen nonton konser di luar negeri itu di Amerika atau pengen jalan-jalan ke Amerika. Nah, itu kita mulai investasi atau naruh uang kita di kurs dolar USD itu masih boleh ya. Tapi kalau belum ada tujuannya sebaiknya ya ditentukan dulu tujuannya gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada tujuan ya artinya teman-teman nggak jelas gitu ya arahnya ya. Itu jadi bahaya. Oke. Nah, yang terakhir ini menarik ya. Nah, ini bukan karena saya diundang sama DBS ya, bukan, teman-teman. Tapi secara produk investasi ini yang paling menarik saat ini ketika pandemi terjadi, teman-teman. Ya, ini juga salah satu yang seringkali saya rekomendasikan ke klien-klien saya memang butuh untuk punya passive income. Kenapa? Karena surat berharga negara ini nilai. Jadi kalau di surat berharga itu namanya kupon, teman-teman ya. Kalau di deposito itu bunga, gitu. Jadi kupon sama bunga itu sama aja. Artinya adalah return gitu ya, imbal hasil dari investasi yang kita lakukan. Nah, di surat berharga ini kayak ORI, SUKRI ya, sukuk gitu ya, atau SBR atau ST, sukuk negara tabungan ini, itu tuh lebih tinggi daripada bunga deposito, teman-teman. Gitu ya. Artinya apa? Kalau teman-teman ingin punya, misalkan tadi ada orang tuanya baru pensiun gitu ya, atau misalkan baru dapat waris atau hibah gitu ya. Nah, di-convert ke dalam bentuk surat berharga negara ini jauh relatif lebih cocok untuk kondisi saat ini, teman-teman. Dibandingkan teman-teman tadi taruhnya di deposito doang gitu ya, apalagi kalau tabungan, kecuali tabungannya yang apa tadi Mas? Maksi. Ya maksi ya. Kalau maksi hampir setara dengan deposito gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa convert ke dalam bentuk surat berharga negara ya. Tapi ingat bukan yang untuk dana darurat ya teman-teman ya. Karena negara ini tidak lancar ya, tidak bisa masuk dalam kategori aset lancar. Kenapa? Karena butuh minimal 2-3 hari untuk pencairannya, gitu ya. Jadi nggak masuk sebagai aset lancar. Artinya apa? Teman-teman punya dana darurat, siapin dana daruratnya. Kalau ada yang lebih dari dana darurat, nah boleh tuh dipindahkan, dimasukkan ke dalam surat berharga negara. Nah di 2021 ini ada sekitar gambaran biasanya pemerintah itu mengeluarkan 6 surat berharga negara ya. Jadi biasanya dalam 2 dalam bentuk ORI, 2 dalam bentuk sukuk gitu ya, terus 2 dalam bentuk SBR, dan 1 biasanya dalam bentuk sukuk negara tabungan gitu ya. Jadi gitu. Jadi SBR atau ST-nya itu satu-satu gitu. Jadi biasanya ORI-nya 2 kali dalam setahun, sukrinya juga setahun dalam 2 kali gitu ya. Nah, ini menarik karena
Ini juga termasuk salah satu kalau teman-teman yang menggunakan aplikasi DBS ini sangat mudah gitu ya. Dan saya juga baru tahu ternyata bisa beli yang second linernya ya Mas ya. Nah, itu jadi menarik sekali. Kenapa? Beli di pasar sekunder. Yes, betul di pasar sekunder ya. Jadi kalau teman-teman beli ori 017 itu tuh sekarang kuponnya paling tinggi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan daripada taruh deposito gitu, daripada taruh di tabungan doang gitu ya, di luar kebutuhan dana darurat ya teman-teman ya. Nanti takutnya salah nih Mas, dana darurat nih masukin ke ori lagi gitu ya. Jangan gitu ya. Karena beda bukan aset lancar ya. Tapi kalau ada uang lebih ya mau taruh di ori itu cocok, misalnya teman-teman mau beli ori 18 misalkan ya, atau ori 17 yang kemarin sudah di launching, sudah dijual di 2020 kemarin gitu ya. Artinya teman-teman harus beli second-nya nih. Nah, memang akan lebih mahal tapi tadi kuponnya lebih tinggi bunganya gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu yang saya sangat rekomendasikan terutama buat teman-teman yang mengantisipasi aduh kalau kondisi lagi gini saham juga ketidakpastiannya tinggi gitu ya, maka taruh di surat berharga negara menjadi salah satu opsi yang cukup aman ya. Kenapa? Karena negara yang menjamin ya. Teman-teman berinvestasi di SBN itu ya teman-teman artinya pemerintah menggadaikan gitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu nggak bisa bayar balik ya tiba-tiba kita punya aset di Senayan misalkan gitu ya, atau aset-aset di negara kita ini gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu menarik teman-teman ya. Jadi salah satu pilihannya adalah ke surat berharga negara ini. Nah, saya cukupkan sampai sini. Kalau enggak boleh. Pembahasan kita malam ini sampai saya bingung ini memilih pertanyaannya. Kita ambil yang paling bawah aja dulu. Kita ambil yang paling bawah dulu aja ya. Ini soalnya tadi kelihatan banget di bawah. Saya stop share dulu kalau gitu ya. Oke. Ini dari Hestina. Mas Yon. Hestina bilang lebih baik menyimpan uang dengan bentuk emas atau ditabung di bank. Nah, ini kembali. Halo Mas, sorry. Nih, pas banget nih, udah selesai presentasinya malah mulai turun nih. Tapi suara saya kedengeran kan? Nah, saya nggak dengar malah Mas. Nggak tahu nih, suara saya apa di internet saya apa di internet Mas Arif nih. Mungkin diulang aja Mas tadi pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, bentar, saya lock dulu Mas Mada deh biar nggak kemana-mana. Ya, nggak soalnya ini video sengaja saya matiin Mas, takutnya karena pengaruh lumayan nih. Oke. Mas Mada, ini dari Hestina. Nah, sebenarnya kan tadi Mas Mada ngomongin soal kalau misalnya memang mau investasi sebenarnya tujuannya apa dulu gitu kan. Yes. Nah, sekarang Hestina tanya, lebih baik simpan uang di dalam bentuk emas atau ditabung di bank. Nah, Hestina mau taruh uang di emas ini untuk apa dulu nih? Kalau sewaktu-waktu mau diambil, mau dicairin, kan susah nih ya kan? Silakan Mas Mada. Ya, oke. Jadi kalau ditanya mana lebih bagus taruh di tabungan atau taruh di emas, sekali lagi ya, tadi meskipun emas itu masuk dalam kategori aset lancar, ya tadi semudah kita cari toko emas atau cari tempat untuk kita gadaikan gitu ya, tapi tetap prioritas utamanya ada di tabungan dulu ya teman-teman ya. Contohnya misalkan gini, misalkan saya punya kebutuhan dana darurat itu 100 juta misalkan ya, saya punya kebutuhan dana darurat 100 juta ya, maka kita bisa bagi pecah-pecah teman-teman ya. Saya biasanya nyarankan tuh minimal 40 dalam bentuk tabungan, sisanya kita bagi dua, sebagian di deposito, sebagian di emas. Nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya tabungannya, belum ada yang dalam bentuk depositonya, maka harus terlebih dahulu dalam bentuk tabungan dan depositonya dulu gitu ya. Jadi emas itu pilihan ketiga gitu teman-teman. Kalau memang ada jumlahnya terlalu besar, karena saya juga nggak menyarankan kalau misalkan dana daruratnya lebih dari 40 juta, itu semuanya taruh di tabungan juga jadi nggak efisien, dalam artian imbal hasilnya tuh nggak maksimal gitu. Ya, karena cuma bunga tabungan doang gitu ya. Kalau taruhnya di Maksi sih nggak masalah, masih bisa dapat 3% ya Mas ya. Tapi kalau tabungan yang lain cuma 1%, nah lama-lama habis sama administrasi, sama pajak gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi tetap Mbak yang bertanya tadi, siapa namanya Mas? Hestina ya, Mbak Hesti ya. Jadi Mbak Hesti yang diutamakan adalah tabungan dulu sama depositonya. Kalau itu sudah ada, baru kita pecah sebagian dalam bentuk dana daruratnya dalam bentuk emas, itu masih diperbolehkan ya. Tapi kalau di luar dana darurat, misalkan saya tadi mau nyiapin untuk sekolah anak, mau nyiapin misalkan saya mau beli apa tujuan keuangannya, pastikan ada tujuan keuangannya dulu ya, yang di luar dana darurat. Jadi kalau untuk dana daruratnya udah fix ya,
punya tabungan dulu, punya deposito dulu, sisanya baru mau taruh dalam bentuk emas boleh, ya. Tapi kalau di luar dana darurat harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Karena tadi bahaya, kalau teman-teman nggak tahu tujuannya, pasti bakal nanyanya gini, kapan saya waktu yang tepat saya jual? Ya kalau tahu butuhnya ya gimana mau tahu kapan jualnya gitu teman-teman. Sebenarnya begitu. Itu kalau ngomong investasi tuh gitu. Ya, jadi harus benar dulu. Benar. Jadi Hestina, pastiin dulu nih kalau memang mau taruh di emas, jangan semuanya taruh di emas. Suatu saat duit mau dipakai, kan harus jual dulu. Mending harganya lagi bagus. Nah, kalau harganya lagi drop, nah sedih nanti nangis Hestina. Oke? Oke, lanjut. Kita agak narik dari bawah aja. Saya rasa banyak banget nih. Terima kasih antusiasme teman-teman semua ya. Tapi kayaknya kita nggak bisa baca semuanya. Nanti bagian giveaway-nya ketinggalan nanti ya. Nanti saya dihujat netizen di sini. Oke. Dari Siva Fauzia, izin bertanya Kak, saya sempat baca bahwa survei Bankrate tahun 2018 menemukan bahwa generasi milenial dianggap paling tidak mungkin berinvestasi di pasar saham. Sebab ketika milenial memiliki uang cadangan, mereka lebih suka menyimpannya dalam tabungan tunai. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa langkah itu salah. Pertanyaan bagaimana apakah ada hal itu? Dan bagaimana cara terbaik untuk memulai investasi sebagai pemula? Apakah sebaiknya berinvestasi dengan jangka pendek atau jangka panjang? Nah, Siva. Oke. Siva, tahun lalu ya, 2020 sebetulnya itu milenial udah mulai melek investasi, Siva. Yes. Coba silakan Mas Mada. Iya. Oke. Tadi siapa namanya Ilah ya? Siva. Ya, Siva. Nah, ini pastinya perempuan ya, Mbak Siva ya. Mbak Siva jadi menarik. Jadi sebetulnya justru sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, justru milenial itu semakin melek untuk investasi, gitu ya. Nah, biasanya yang gaptek, yang memang nggak tahu atau kudet gitu ya, kurang update. Nah, biasanya tuh baru tuh dia nggak tahu atau takut mungkin untuk menyentuh yang namanya investasi. Tapi zaman sekarang itu literasi itu udah mulai meningkat nih di Indonesia. Ya. Makin banyak entrepreneur, makin banyak perusahaan keuangan yang diwajibkan sama OJK untuk melakukan edukasi keuangan, gitu ya. Jadi justru harus melek keuangan. Nah, kalau bicara investasi tadi, balik lagi ke materi saya di awal. Ingat, apa yang harus disiapin dulu? Nah, ingat ya, fondasi keuangannya harus kuat dulu, baru ngomong investasi, gitu ya. Dan jadi, nah, cuman ini saya senang milenial itu sebetulnya sudah makin melek investasi, tapi di satu sisi tadi taunya investasinya doang, fondasinya nggak disiapin. Maka banyak yang terjadi akhirnya mengalami kerugian, dan ini yang bikin jadi trauma, gitu teman-teman. Nah, kenapa? Karena begitu gagal, begitu rugi, trauma tuh. Sekarang ngomong ke teman-temannya, jangan investasi saham, menakutkan, gini-gini. Nah, itu yang bahaya. Makanya pondasinya perkuat dulu. Kalau pondasi sudah kuat, literasinya ditingkatkan. Jadi tadi Mbak Siva bisa mulai belajar cari tahu apa sih itu investasi itu ada apa aja sih, gitu ya. Dan ingat ini teman-teman yang tadi saya belum sampaikan. Kalau ngomong investasi, kan tadi kan Mas Arief bilang ya, banyak kejadian kasus-kasus investasi bodong. Ya, saya yakin teman-teman investasi bodong itu nggak pernah hilang. Ya, di muka bumi ini tuh nggak akan pernah hilang. Kenapa? Selama manusianya hanya melihat mencari keuntungan, maka ya investasi bodong selalu ada. Kenapa? Karena tadi banyak orang yang mudah terlena iming-iming dengan keuntungan yang besar. Makanya kalau bicara investasi, saya selalu mengedukasinya adalah jangan lihat hasilnya, jangan tanya untungnya berapa. Tapi pertanyaan yang pertama kali harus teman-teman tanyakan adalah, kalau saya masuk beli investasi ke situ, ruginya apa? Ya, resikonya apa? Jadi pertama kali adalah resiko dulu. Ya, kalau teman-teman pengen terhindar dari yang namanya investasi bodong, tanya dulu resikonya apa. Ya, kalau teman-teman sudah tahu resikonya, dinilai resikonya siap saya hadapi atau tidak. Ya, dan terutama nih ya, kata kuncinya nih, menghindari investasi bodong adalah yang namanya investasi tidak pernah dijanjikan. Ya, yang namanya investasi tidak pernah dijanjikan. Artinya kalau sudah dijanjikan, oh pasti untung. Ya, kalau sudah ada kata-kata pasti untung, nah hati-hati ya. Jangan mudah percaya. Harus jadi curious. Kita harus jadi penasaran. Ya, kita harus banyak pertanyaan kita tanya. Loh kenapa pasti
kenapa bisa pasti untung gitu ya. Memang cara usahanya seperti apa? Sederhananya begitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah deh nggak usah mikir-mikir, nggak usah nanya-nanya gitu ya. Pasti untung gitu ya. Percaya aja sama saya. Nah justru kalau disuruh percaya jangan percaya teman-teman ya, karena itu ada kembali batu pasti. Anda pernah ingat nggak ya, teman-teman mungkin juga pernah dapat di grup WhatsApp-nya, pernah ada link yang Ali apa gitu ya. Nah itu salah satu bentuk skema Ponzi, investasi bodong tuh. Waktu misalnya kasih share link Ali apa gitu ya dulu ya, terus ternyata mereka klik katanya kalau misalnya naruh di situ terus akan dapat duit sekian, dan kemudian kalau kita share ke teman kita akan dapat lagi sekian. Nah itu yang harus hati-hati ya. Betul, karena itu nggak ada produknya teman-teman ya. Soalnya banyak juga gini kalau ngomongin investasi bodong ya Mas, biasanya banyak yang bertanya bedanya investasi bodong sama MLM apa, atau banyak orang yang menyangka MLM itu adalah investasi bodong. Enggak juga teman-teman ya. Selama ada fisik barang yang diperjualbelikan, selama ada jasa yang diperjualbelikan, maka itu mungkin jadi adalah MLM gitu ya. Bukan skema Ponzi, bukan investasi bodong gitu ya. Tapi skema Ponzi, investasi bodong, biasanya di situ nggak ada barang diperjualbelikan, nggak ada jasa yang diperjualbelikan. Jadi sifatnya adalah, yuk naruh uang sekian, dapat uang sekian. Kalau ngajak teman dapat sekian, jadi jaringan. Tapi nggak ada produk yang dijual, ya baik produk ataupun jasa gitu ya. Nah itu harus waspada, ya itu pasti investasi bodong. Nah jadi ngomongin begitu ya, Mbak Siva ya, terkait investasi. Tentunya adalah kita harus paham dulu, siapin dulu fondasinya. Kalau sudah siap fondasinya, kita belajar dulu, cari ilmunya gitu ya. Lalu perdalam ilmunya, kalau sudah yakin baru kita masuk. Nah yang kedua benar, harus punya tujuannya. Ya, kalau bicara tujuan, tentunya tadi tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita punya tujuannya apa? Nah, investasi itu produk, maksudnya kalau bicara instrumen gitu ya, kayak tadi saham itu cocok hanya untuk tujuan keuangan di atas 5 tahun teman-teman. Kalau pengen risikonya menjadi rendah. Kalau teman-teman beli untuk investasi di saham untuk tujuan jangka pendek, maka risikonya menjadi tinggi sekali, gitu ya. Jadi kalau pengen jadi agak rendah, ya berarti harus untuk jangka panjang. Misalkan tadi sempat ada pertanyaan dari teman kita. Jadi dia nanya soal jadi kalau misalnya saya mau beli saham, saya harus pilih saham yang mana? Nah, pertanyaannya harusnya diganti kan ya, Mas Mada? Yes. Karena semua responsibility akan balik ke kita sebagai investor atau pembeli dari saham itu. Coba boleh di-share. Jadi kalau bukan bertanya beli saham apa yang bagus, tapi tadi tentukan dulu tujuan keuangannya. Ya kalau tadi saya udah kasih clue-nya harus jangka panjang, harus di atas 5 tahun, gitu ya. Kalau kita sudah tahu tujuannya adalah di atas 5 tahun, baru tadi kita belajar yang namanya analisa fundamental. Analisa fundamental itu analisa bagaimana secara fundamental kita tahu perusahaan ini bagus apa enggak, sehat apa enggak gitu loh. Sehingga kalau kita beli sahamnya, ini perusahaan bukan perusahaan yang tiba-tiba 1 tahun kemudian atau 6 bulan kemudian kolaps, hilang. Nah, jangan kayak gitu ya. Artinya apa? Teman-teman butuh punya knowledge, punya pengetahuannya, gitu ya. Makanya cari ilmunya, gitu ya, belajar, ya, pelajari, dalami. Nah, nanti kalau sudah tahu, perusahaan saham-saham perusahaan seperti ini yang cocok untuk dibeli, ya. Terutama kesehatan perusahaan ini seperti apa dari laporan keuangannya. Jadi memang harus sedalam itu, nggak bisa tadi kata teman bagus kayak sekarang nih ya, kemarin kan sempat heboh Kimia Farma misalkan ya, ini bukan untuk menjatuhkan ya teman-teman, sebagai contoh misalkan. Terus banyak orang yang berlomba-lomba karena ini diomongin sama anaknya presiden beli gitu ya, atau diomongin sama siapa beli gitu sahamnya sama influencer gitu ya. Jangan sesimpel itu teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus punya ilmunya, jangan menyerahkan yang namanya keputusan investasi itu ke tangan orang lain ya. Ya, apalagi sempat ya kemarin, di tahun kemarin juga sempat heboh, ada kasus financial planner. Jadi saya juga kalau saya ngomong apa jangan dipercaya teman-teman. Cari tahu lagi lebih dalam, harus lebih penasaran lagi. Bener nggak sih ngomongin sama Mas Pada nih, gitu ya, sama financial planner ini sama siapa gitu ya, jangan langsung dipercaya. Karena kalau misalnya ngomongin soal saham kan, paling nggak kita tuh saham itu kan kita coba menjadi pemilik dari perusahaan itu. Pastiin juga kalau misalnya yang ngeluarin saham ini sebenarnya perusahaannya ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Atau enggak gitu ya? Nah, terus dia jualan apa? Jangan tiba-tiba kayak kemarin lagi rame kan viral 2 influencer jadi pom-pomnya saham gitu kan, yang akhirnya katanya akan dipanggil
Bursa Efek Indonesia untuk dikasih edukasi bahwa tidak semudah itu juga gitu kan. Betul. Karena kalau influencer ngomongin begitu kan biasanya dia akan impact ya, akan berpengaruh kepada followersnya. Wah, beli Iya, bahasanya gitu. jadi pengendali saham gitu bahasanya. Bener, Gitu kan? jadi padahal harusnya kan harus dicek dulu ini perusahaannya ada apa enggak ya, gitu ya. Dan terutama adalah paling gampang teman-teman ya kalau mau beli saham, kita harus tahu dulu manajemennya. Ya, yang mengelola perusahaan itu siapa-siapa aja sih orangnya, kompatibel apa sih, bisa apa enggak gitu loh. Jago nggak sih jalan bisnisnya, jangan-jangan ntar ya perusahaannya yang ngendaliin OCC gitu ya, orang yang nggak kompeten gitu ya. Kalau orang yang nggak kompeten ya berarti kan bisa jadi rugi, ya bisa jadi lama-lama bangkrut seperti itu. Ramai banget bahasan kita malam ini sampai kita nggak berasa udah mau jam 9 teman-teman. Iya, betul banget itu. 9 ya. Ini ada yang nanya soal tips untuk nyiapin dana darurat karena susah banget uangnya pasti kepake dan habis. Mungkin yang mau nyiapin dana darurat bisa dikasih tips kali ya, kayak tiap minggu dia nyemplungin duit berapa ke tabungan. Mungkin dia targetnya misalnya kalau udah mau naruh duit 10 juta dalam berapa lama, mungkin bisa nyemplungin tiap bulan berapa gitu ya Mas Mada. Betul. Jadi kalau ngomongin dana darurat, pertama teman-teman harus tahu dulu ya, harus paham dulu nih, harus ngerti dulu bahwa tujuannya apa sih punya dana darurat. Karena gini, kalau teman-teman nggak sadar, kalau teman-teman nggak merasa bahwa dana darurat itu menjadi kebutuhan, ya nggak akan pernah bisa ngumpulin dana darurat. Percaya sama saya teman-teman. Ya, dulu di awal-awal saya belajar di financial planner, coba praktekin, itu memang susah banget, godaannya banyak banget teman-teman. Gitu ya. Tapi ketika kita sudah menyadari, kita sudah tahu konsekuensinya, ya hal-hal yang terburuk apa yang akan terjadi kalau kita nggak punya dana darurat, dan kita meyakini itu, sehingga kita sadar sesadar-sadarnya kita butuh yang namanya dana darurat. Dengan sendirinya teman-teman akan akan disiplin untuk mengumpulkan yang namanya dana darurat. Terus yang kedua, ya kalau teman-teman ngerasa bahwa dari pendapatan yang sekarang dipunya itu belum mencukupi, misalkan aduh buat kebutuhan sehari-hari aja sebulan tuh kayaknya pendapatan ini kurang gitu ya. Nah tadi kalau teman-teman udah ngerasa butuh dana darurat, pasti dengan sendirinya teman-teman bisa milah mana pengeluaran-pengeluaran yang harus saya tekan, mana pengeluaran-pengeluaran yang saya kurangi. Nah kalau teknisnya bagaimana cara ngumpulinnya, banyak berbagai macam cara. Intinya adalah sederhana pokoknya teman-teman ya. Artinya teman-teman tuh dari pendapatan langsung disisihin ya sebagian untuk taruh tabungan untuk ngumpulin si dana darurat. Ya, mau kumpulin sehari berapa rupiah, intinya tadi kalau kesadarannya sudah terbentuk di alam bawah sadarnya teman-teman sudah yakin dan memang butuh yang namanya dana darurat, saya yakin akan dengan sangat mudah teman-teman ngumpulin dana darurat. Kalau saat ini kerasa sangat susah karena tadi teman-teman belum sadar kalau memang butuh dana darurat. Atau bisa begini kali ya Mas Mada. Jadi misalnya seminggu full beli boba nih kan 20.000 segelas. Pengeluarannya dikurangin ya. Ya, dari seminggu biasanya kita beli boba 6, berarti seminggu kita beli 3, sisanya kita sisanya boleh. Nah, bisa kayak begitu boleh lah ya. Ya, makanya saya bilang banyak caranya gitu ya, karena kan masing-masing orang ada yang suka boba, ada yang suka ngopi gitu ya, ada yang misalkan beli bakso, ada tuh bakso lu panggil, nanti tukang somai lewat panggil lagi, ini orang dermawan biasanya nih. Tapi nggak punya dana darurat, bahaya gitu loh teman-teman ya. Jadi sisihkan dulu ya apapun itu tadi, makanya kalau teman-teman tahu oh ini ternyata keinginan, saya kan nggak harus ngebobas setiap hari gitu ya, bisa dialihkan. Ya nggak perlu beli baju setiap hari, bisa dialihkan. Nggak perlu apalagi ya, banyak kan pengeluaran-pengeluaran yang mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, bisa dicek, oh ternyata ini nggak penting, sehingga bisa dialokasikan untuk naruh ke dana darurat. Oke, karena kalau misalnya pas mau nabung, biasanya ngeliat boba, berhenti tuh nabung. Nah, boba segelas. Itu tadi Mas, karena kita nggak membuat diri kita sadar tujuannya kita tuh apa, gitu ya. Saya selalu gini kan, banyak orang-orang tua yang bilang milenial ini nih, aduh pasti nggak akan ini deh, hidupnya nggak akan sejahtera karena nggak bisa mengelola keuangannya. Karena sebetulnya gini teman-teman, ya kalau secara usia, ya namanya masih single, baru mulai kerja, ya baru ngerasain gajian gitu ya, itu wajar kalau dia jadi fokusnya adalah jajan, pengeluaran gitu ya. Dan biasanya orang baru sadar adalah ketika dia masuk di awal usia 30-an, ketika sudah berkeluarga, ketika sudah punya anak, aduh ini butuh itu gitu kan, baru kerasa gitu ya. Makanya kalau bicara anak muda yang masih milenial, masih muda lah ya, masih single, masih baru awal-awal bekerja,
dibilang yang nggak bisa ngatur keuangan itu sebenarnya wajar karena dia belum punya prioritas. Nah, kuncinya adalah prioritas, teman-teman. Ya. Teman-teman ngerasa prioritas nggak tadi nyiapin dana darurat? Kalau prioritas ya pasti akan bisa. Harus mulai dari sekarang ya. Jangan sampai kayak kita, loh kok kita? Kayaknya udah di atas ini ya. Oke teman-teman, saatnya giveaway ya. Oke, siap-siap jari jemarinya di mesin tiknya, di keyboardnya. Saya mau tanya, udah siap-siap semuanya, udah siap-siap begini. Oke, saya mau kasih 5 Imani, Imaninya Digibank ya. Ini co-branding sama Imani Mandiri ya. Kita mau bagiin ke 5 orang, yang akan siap-siap ya. Jadi pertanyaan pertama ini untuk 2 orang yang jawab paling cepat. Yang 2 orang dulu yang jawab paling cepat ya. Oke, pertanyaannya adalah, saya takut masih ada 76 orang yang bisa menghujat saya. Oke, pertanyaannya adalah, tadi kita ada menyebutkan satu feature di aplikasi Digibank untuk nabung dana darurat. Tabungan apa itu? 2 orang penjawab pertama, saya akan langsung kasih. Oke. Yasna, oke, sudah ya. Yasna dan Mariska. Muhammad bukan Maxi Saver ya, kita nggak punya Maxi Saver. Yasna dan Mariska boleh japri ke saya alamat, nomor HP, sama emailnya ya. Yasna dan Mariska. Oke, pertanyaan kedua. Saya mau kasih ke Mas Mada untuk kasih pertanyaannya. Aduh. Kamu mendengarkan nggak ya? Gitu. Pertanyaannya apa aja nih, Mas? Apa aja. Oke. Ini untuk 2 penjawab tercepat. Siap-siap ya? Oke. Berapa besar jumlah dana darurat minimal yang harus disiapkan? Oke, saya ulang. Berapa besar jumlah dana darurat minimal yang harus dipersiapkan? Berapa kali bulan? Nah, Oke, udah ada jawabannya nih, Mas, berapa? Oke, betul. Minimal adalah 6 bulan pengeluaran. Berarti jawab angka 6. Paling atas itu adalah Ismi Nabila sama Jeremy Renaldo. Oke, Jeremy tadi ya benar nomor 1 ya, tapi akhirnya kamu dapat juga ya. Maaf ya, tadi nggak kelihatan matanya, tapi akhirnya dapat juga. Oke, 2 orang sudah dapat, langsung aja japri ke saya nama, alamat rumahnya, nomor handphone, jangan lupa ya, sama emailnya ya, karena nanti kalau ngirim paket nggak ada nomor handphonenya bingung teleponnya. 1 pertanyaan lagi ya. Saya mau tanya, saya mau tanya benefit dari aplikasi Digibank. Berapa biaya admin dari Digibank? Paling gampang angka 0. Oke, udah cukup. Yasna, karena kamu udah menang, kamu nggak boleh dapat lagi ya. Betul. Ini Muhammad Ardiman tadi udah dapat belum ya? Muhammad Ardiman sama Syafrudi yang dapat ya. Oh, jadi nomor 1 dong ya pemenangnya. Oke, nggak apa-apa. Muhammad Ardiman sama Syafrudi. Silakan japri ke saya alamat sama email dan nomor HP-nya. Oke, nanti saya akan kirim ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti pengirimannya agak terlambat ya. Oke. Mas Mada, terakhir, closing statement. Terima kasih buat teman-teman yang masih join ya. Kalau misalnya ada yang mau dikirimin PPT-nya, boleh japri ke saya emailnya ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, terutama buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan bukan cuma karena giveaway-nya ya, karena memang ingin dapat insight-nya gitu ya, dari apa yang saya sampaikan. Pastinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan sekali lagi kembali ke tahun 2021, bagaimanapun kondisi pandemi ini kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir, artinya juga ketidakpastian itu akan selalu ada. So, artinya teman-teman harus lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan, dan tadi persiapkan, perencanakan dan juga perbaiki kondisi keuangannya sedini mungkin itu dari sekarang, terutama bicara mengenai fondasi keuangan. Nah, kalau teman-teman lupa apa itu fondasi keuangan, ya berarti nanti bisa lihat di PPT-nya gitu ya.
fondasi keuangannya itu diperkuat, baru kita ngomongin tentang investasi. Dan kalau ngomongin investasi, ingat sekali lagi, jangan cuma cari sekedar keuntungannya itu berapa. Ya, selalu kita harus penasaran dengan kalau investasi ke sini resikonya apa. Jadi pertama kali adalah resikonya. Selalu tanya resikonya seperti apa. Kalau kita sudah tahu bahwa resikonya seperti apa dan kita siap menerima resiko itu, baru kita pilih atau baru mulai masuk ke instrumen investasi tersebut. Oke, mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membawa atau membantu teman-teman di 2021 ini jadi lebih siap, jadi lebih pede untuk menghadapi tahun 2021 saat ini. Itu aja, Mas Arif. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang mungkin tadi kurang jelas gitu ya. Terima kasih. Kita kasih reaction tepukan ya buat Mas Mada yang sudah kasih kita insight menarik malam ini ya. Oh, oke. Keren banget ya, hari ini kita kasih lagi emoticon. Jangan buat. Oke, Mas Mada, terima kasih. Teman-teman juga terima kasih. Waduh, tuh banyak Mas Mada komen-komennya positif. Terima kasih buat Mas Mada. Dan terima kasih buat teman-teman dari Union Box yang udah bantu kita juga. Acara kita hari ini lancar banget ya. Dan terima kasih teman-teman. Hari Rabu depan kita ada lagi belajar soal starting boosting your finance ya. Kalau masih mau ikut belajar, simpan linknya. Kita akan ketemu lagi hari Rabu depan ya. Kita mau belajar lagi finansial di starting boosting your investment. Nanti hari Jumat depan kita akan belajar tentang cara atur duit dan pola untuk mencari pola untuk instrumen investasi. Nah, jadi teman-teman, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih yang sudah bersabar sampai akhir acara dan selamat buat teman-teman yang sudah dapat giveaway. Ditunggu ya, sabar pengirimannya karena masih ada beberapa yang dikirim. Oke, terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan buat teman-teman, tetap semangat ya untuk menghadapi tahun 2021. Kita udah lulus dari 2020 teman-teman ya di masa pandemi ini. Berarti tahun ini kita juga bisa lulus melewati tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, salam buat keluarga, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam, assalamualaikum.